Halo Sobat Gini Hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini gue sudah bersama Greg. Halo teman-teman. Nah, di sini kebetulan gue bertemu sama Greg, nggak janjian, dan gue pengen ngebahas salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh si Greg dan bersama teman-temannya, yaitu Kill House atau Dynamic Chamber. Sebenarnya sebelum gue masuk ke pertanyaan gue nih yang mewakili salah satu netizen ataupun yang nonton di channel Mas Gini Hari, Kill House atau Dynamic Chamber itu apa sih, Greg? Ini disclaimer dulu sebelumnya ya, buat teman-teman penonton. Jadi gue bukan orang yang expert banget juga di dunia Kill House, dan ya masih penggiat lah, masih banyak belajar juga. Cuman emang gue sama teman-teman itu menyukai gitu loh, ilmu-ilmu clearing room gitu-gitu, Kill House, Dynamic Chamber. Jadi ya ini sharing aja, bukan opini dari seseorang yang expert gitu ya, Om. Berarti masih sifatnya diskusi nih. Ya, sifatnya diskusi. Jadi kalau ada yang salah dari kita ngobrol nih, mohon dibenarin. Ya, silakan dikoreksi lah. Koreksi aja. Jadi sekali lagi Om Greg ini sebagai penggiat, bukan sebagai ahlinya dalam bidang Kill House ini. Jadi kan dia sering main, tentunya ada ilmu yang lebih bisa kita share atau kita dengarkan. Sebenarnya kenapa sih dia suka dengan kegiatan Kill House? Apa Kill House itu sebelumnya? Jadi Kill House atau Dynamic Chamber itu yang biasa gue sama teman-teman sering latihan gitu. Itu sebenarnya konsepnya tuh kayak latihan ala-ala Tier 1 operator gitu ya, atau Special Forces lah, pasukan khusus. Itu kan mereka biasa ada misi-misi direct action yang sifatnya assault tapi ke dalam sebuah rumah gitu, atau ke dalam sebuah ruangan gitu, menangkap target atau rescue hostage atau apa namanya, kill or capture itu kan. Ini kalau bahasa gampangnya gerbek rumah gitu ya, penggerebekan lah. Penggerebekan. Bahasa gampangnya penggerebekan gitu. Tapi di sini gerbeknya di dalamnya musuhnya sudah ready atau membawa unit ya. Ya. Nah, dari konsep Kill House itu kayak kita tuh sering dapetin hal-hal baru, belajar kalau ya ternyata untuk menyikapi kayak misalkan pas sukir gitu ya, pas skirmish, wargame yang indoor, yang ruangannya tuh kecil-kecil gitu, itu kita dapat knowledge, ilmu-ilmu gimana cara menyikapi sudut-sudut ruangan yang sempit, gimana caranya supaya kita bisa dapat keuntungan gitu, bisa dapat advantage dibanding enemy yang udah ada di dalam ruangan gitu. Masuk pergerakannya kali ya? Iya, pergerakan. Sikapnya atau gesturnya tuh gimana lah ya? Iya, kira-kira gitu sih ya. Intinya kayak penggerebekan gitu lah Kill House. Nah, dari sekian kegiatan sukir, kenapa sih sampai lu tuh kayaknya perlu sih mempelajari itu? Dan atau suka lah? Ya karena kan kalau gue sama teman-teman seringnya main di M7 gitu-gitu ya, terus di Bellaterra ya, di Jakarta yang rata-rata fieldnya itu indoor gitu, Om. Rata-rata fieldnya indoor, banyak ruangan dan banyak corner-corner, sudut-sudut yang emang apa ya, bisa menyebabkan blind spot gitu. Kita jadi nggak bisa ngintip kan. Jadi kalau kita masuk ruangan tuh kita nggak tahu di dalam itu kita harus ngapain gitu. Makanya dengan latihan itu seenggaknya kita punya prinsip yang sama dengan penggerebekan itu, dengan Kill House itu. Nah, dari sini nih ada pertanyaan nih. Mungkin ada salah satu, ya bukan salah satu ya, banyak orang yang suka dunia militer juga menyaksikan berita-berita tentang penggerebekan di dunia nyata ya. Nah, di situ dia ngomong nih, Bang, apakah memang itu kepake ilmunya? Karena beberapa kali mereka melihat ke dunia nyata pada saat penggerebekan itu, mereka juga, tentaranya juga takut. Nggak seperti pada latihan mereka kayak kesannya berani, karena memang nggak nembak balik gitu kan. Tapi kalau memang si penjahat ini atau musuhnya ini akan tahu menembak balik, apakah mereka seberani itu, ataukah memang kepake itunya, ilmunya itu, atau hanya untuk kebutuhan latihan saja di dunia militer ataupun di dunia airsoft? Gimana tuh Bang Greg jawabannya? Ya jadi ya sebenarnya ya ini sekali lagi mengingatkan ya, disclaimer. Ini bukan sebagai expert ya, tapi sebagai orang yang belajar juga dan penggiat. Jadi
sebenarnya faktor yang menentukan suksesnya room clearing itu banyak banget Om. Banyak banget. Ada kecepatan, speed, ada dinamika, dynamic posisi pergerakannya, ada juga movement, terus ada juga footwork, ada juga faktor dari rifle yang dipakai, setupnya, gitu juga dari setup vestnya juga yang bisa efektif apa enggak gitu. Terus ada juga faktor-faktor kayak element of surprise yang misalnya mereka melakukan penggerebekan itu di malam hari. Jadi mereka punya night vision, mereka punya laser IR ya, yang nggak kelihatan sama mata biasa. Terus mereka juga punya flashbang segala macam. Jadi sebenarnya banyak faktor yang untuk menentukan kesuksesan sebuah room clearing itu. Tapi biasanya latihan kill house itu ya mereka tuh yang dilatih pastinya bukan kayak hafalan gitu Om. Yang dilatih tuh lebih ke prinsip, mindset, fundamental. Jadi dari sana mereka bisa ngembangin sendiri berdasarkan situasi di lapangan. Memang pasti di lapangan nggak akan semulus atau serapi pas latihan ya, karena kan kondisional karena kan situasinya pasti beda gitu kan. Tapi dengan mereka latihan itu terus menerus, kayak mereka kan latihan itu bisa seharian penuh, besoknya lagi, jadi benar-benar ya fundamentalnya yang penting gitu. Jadi dengan kata lain itu bukan sebuah hafalan, tapi sebuah pemahaman aja. Kalau begini gue begitu gitu kan. Jadi kalau dihafal kan kadang-kadang karena beda situasi jadi ngeblank gitu. Iya betul. Jadi ya kalau misalkan ada operator yang mungkin kelihatannya pas di lapangannya agak ragu-ragu, takut-takut gitu segala macam, ya mungkin situasinya karena udah firefight-nya udah terjadi nih Om. Mereka udah nggak punya element of surprise lagi gitu. Jadi ya mereka tentunya harus beradaptasi sama situasi itu kan. Kadang mereka kalau emang masih punya advantage kayak flashbang segala macam, mereka akan pakai itu gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya mereka biasanya punya di latihan itu mereka punya prinsip masing-masing gitu. Misalnya ya udah kalau emang kita masih punya advantage, lanjutin aja nih. Tapi ada juga waktu itu gue baca misinya Navy SEAL Team 6. Jadi mereka begitu udah kehilangan element of surprise, udah ketahuan, udah baku tembak, mereka pilih untuk mundur, abort mission gitu. Jadi misinya nggak dilanjutin. Jadi ya macam-macam kondisinya gitu. Nah, sekarang yang ingin gue juga tanyakan, ketika oke lah, taruhlah kita mungkin kayak film penggerbekan Osama bin Laden ya, ataupun penggerbekannya yang mungkin sudah diketahui bahwasanya di situ sudah ada tidak lagi tawanan, artinya sudah ready to go untuk langsung bisa di eliminate lah misalnya. Kenapa sih kadang masih perlu juga namanya step-step penggerbekan dengan masuk rumah? Kenapa nggak langsung dibombardir dari udara misalnya? Apa sih faktor-faktor yang memang mengharuskan atau memang memungkinkan penggunaan itu? Nggak langsung aja gitu, Greg? Iya, jadi sebenarnya yang pakai bom itu udah banyak juga yang pakai. Ini nggak blur kuning kalau bahas gini. Enggak. Oh enggak. Yang pakai bombardir gitu sebenarnya udah banyak juga. Kayak terakhir tuh yang pas Amerika eranya Donald Trump, mereka ngebombardir yang komandan Iran ya, yang di mobil itu kan, itu dibom. Terus juga ada pemimpin gerakan itu juga lah yang dari Suriah itu juga dibom juga di eranya Donald Trump. Tapi biasanya mereka tuh ngindarin bombardir itu karena kan biasanya semakin high value target, semakin high profile targetnya, semakin tinggi nilai target yang dicari itu, biasanya tuh mereka justru bersembunyinya di tempat yang masyarakatnya tuh semakin ramai juga gitu, supaya bisa berbaur kan sama masyarakat sekitar. Iya, jadi ya kalau misalnya mau dibombardir kan collateral damage-nya tuh akan terlalu banyak gitu, malah kena warga-warga yang nggak bersalah juga gitu. Terus ya tadi yang itu ya, yang mungkin kalau teman-teman ingat yang dulu pernah penggerebekan yang ada di teroris di Indonesia ya, yang di tengah sawah
dan rumahnya cuma satu, dan itu kita tahu semua bahwasanya tinggal satu-satunya tuh orang. Harusnya mah bisa di granat selesai ataupun diapain juga selesai. Ini kenapa perlu banget sih kita mendapatkan orang itu hidup-hidup jangan atau utuh lah ya? Kenapa seperti itu kira-kira? Kayak buang-buang waktu tuh nggak sih? Tapi gue nggak tahu ya, itu mungkin dari cara berpikirnya tim polisi juga atau gimana kan, gue juga nggak tahu ya. Iya, ya itu sebenarnya yang ya sebenarnya harusnya ditanyanya ke polisi Om. Cuman kalau yang secara awam aja ya, mungkin karena ya pertama kan waktu itu targetnya pakai S-Fest ya, pakai bom bunuh diri gitu kan, suicide vest gitu. Nah itu buat jadi pertimbangan juga mungkin, karena kalau misalnya mereka asal masuk akan ini kan, akan takutnya bahaya kan. Karena kan kalau yang udah kayak gitu tuh pasti situasinya tuh nggak kayak di film yang tetap masuk terus tembak aja gitu kan. Pasti kan situasinya beda juga. Terus juga mungkin apa ya, di waktu itu juga mungkin apa ya, knowledge tentang CQB, tentang kill house ini juga belum semaju sekarang gitu, belum sebagus sekarang gitu. Jadi ya mungkin pertimbangannya waktu itu kayak gitu, makanya berusaha ditangkap hidup-hidup, atau ya kalau emang harus apa ya, harus diselesaikan gitu. Supaya jangan ada operator yang ikut kena gitu. Atau mungkin ini kali ya, masih ada kebutuhan untuk integrasi lagi kali ya. Integrasi. Tadi apa yang mau tunjukin Greg? Nah ya, jadi tadi kan ada yang nanya kalau aslinya itu kan operator suka takut-takut juga kan. Nah tapi ada juga Om yang emang ini latihan CQB-nya CAG. Jadi benar-benar karena mereka udah sering latihan, terus jam terbangnya juga mungkin udah tinggi, jadi ya kayak nggak ada keraguan sama sekali juga gitu. Ya, kan dia lari nih dari turun helikopter, lari tuh langsung aja gitu, langsung assault semua gitu. Ini latihan atau? Latihan. Dan begitu mereka masuk ruangan juga tuh. Jadi dengan kata lain, karena sudah berlatih terus menerus, jadi sudah terbiasa ya dengan resikonya di begitu gitu kan. Dibandingkan dengan mungkin para penjahatnya yang memang nggak ada punya basic CQB atau kill house ya, jadinya masih ada ragu-ragu lah. Ya kan masih juga ntar video ini akan gue tayangin, jadi teman-teman bisa ngelihat apa yang kasih lihat ke gua nih, bisa jadi bayangan juga. Karena kadang masih banyak orang yang apa ya, skeptis kali ya. Bule mah cuma sok-sokan aja, ketika perang beneran mah cupu-cupu juga gitu. Iya, padahal ya kalau dari video itu tadi kan kelihatan banget kalau mereka tuh beneran professionally trained banget gitu. Yang emang ya itu tujuannya latihan tuh buat kesana gitu. Kalau operator aslinya ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja. Gua menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tentang keraguan tentang kegiatan kill house di dunia nyatanya. Ini gua bersama Om Greg yang memang seorang pegiat. Oke Om Greg, kan kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dan ternyata buat si Om Greg ini nggak pensiun, masih ada di dunia airsoft. Jadi tunggu pembalasan Om Greg lu ya. Ada pesan nggak buat Om Reka? Ya, tunggu aja Rek, tunggu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.